Salam Indonesia, salam Nusantara. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, opung, engkong, mbah, mak, dan bapak tua, bapak muda, abang, ito, adik, semualah yang juga tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Senang bertemu dengan Anda. Saya mengasihi Anda. Tuhan Yesus lebih mengasihi Anda. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah atau renungan firman Allah setelah kita berdoa, membaca firman Allah. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah yang terdapat di dalam Lukas 9 ayat 23 sampai dengan 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Puji Tuhan. Ayat yang begitu luar biasa. Tuhan memanggil muridnya dengan betul-betul dengan syarat-syarat yang begitu luar biasa. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bukan hanya sebagai pengikut abal-abal, tapi sungguh mempunyai harga yang harus dibayar. Itu sebabnya tema firman Allah hari ini ialah syarat dan harga mengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama dikatakan bahwa ia harus menyangkal dirinya. Jadi menyangkal dirinya itu berarti sebenarnya tidak mengakui dirinya, ya. Sama seperti Petrus menyangkal Yesus. Ya, dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Petrus tidak mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Petrus tidak mengakui Yesus sebagai sahabatnya. Petrus tidak menyangkal Yesus bukan bagian dari dia dan lain sebagainya. Tetapi itu namanya menyangkal, tidak mengakui tentang orang lain. Nah, kalau dikatakan menyangkal dirinya, berarti ia tidak mengakui dirinya. Artinya ketika dia mau mengikut Yesus, yang ada itu hanya Yesus. Dalam arti di mana Yesus menjadi raja, penguasa, menjadi pemimpin dalam kehidupannya, baik dalam kata-katanya, dalam perbuatannya, dalam tingkah lakunya. Ada Yesus di situ. Itu sebabnya untuk menjadi pengikut Yesus tidak mudah. Anda harus mau dengan rela membayar itu, walaupun kadangkala kemanusiaan kita itu sebagai hidup dalam diri kita itu kadangkala memberontak. Tapi saya mau katakan, Yesus berkata kalau mau mengikut Yesus kita harus menyangkal diri kita. Yang kedua, memikul salibnya tiap-tiap hari. Jadi ini yang lebih parah lagi, ya. Memikul salib, Yesus tahu betul apa itu salib. Bagaimana jalan Via Dolorosa, bagaimana dia aniaya, bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia dihina, bagaimana dia dicaci, bagaimana dia dikecam, diancam, dan lain sebagainya. Bagaimana dia hidup memikul salibnya. Dia tahu persis apa artinya memikul salib itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kalau engkau mau mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib. Wah, ini suatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat bagi orang-orang yang hanya hidupnya mau senang mungkin akan keder. Tetapi saya mau katakan itulah syarat dan harga yang harus engkau bayar untuk mengikut Yesus itu. Karena Yesus tidak ingin pengikut-pengikutnya itu cengeng. Yesus tidak ingin pengikut-pengikutnya itu murahan. Walaupun kasih karunia itu murah, tapi bukan murahan. Ya, jadi puji nama Tuhan. Yang dimana orang memikul salibnya bisa saja itu dari keluarganya, bisa saja itu dari orang lain, bisa saja salib itu merupakan olokan, ancaman, bahkan mungkin nyawa ketika kita terus menyatakan kasih karunia Tuhan itu. Jadi mengikut Yesus itu ada harga, ada syarat yang harus Anda bayar.
Lalu kemudian setelah Anda mengikut Yesus itu, Anda harus bayar harga. Sama seperti yang dikatakan tadi. Yang pertama menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut aku. Kalau Anda sudah menyangkal diri, lalu memikul salib Anda, lalu kemudian mengikut Dia, kata firman Allah. Berarti apapun yang dikatakan oleh Yesus, apapun yang dikehendaki oleh Yesus, itulah yang harus kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh Yesus, itulah yang akan kita lakukan. Jadi sebagai pengikut, kita hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, apa yang dikehendaki oleh Yesus dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, tetapi saya mau katakan, sebagai pengikut Yesus itu syarat dan harga yang harus kita bayar mengikut Dia. Jadi kita harus mengikut Dia dengan kesungguhan hati kita. Kita harus mengikuti perintahnya, menjauhi segala larangannya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya, biarkan kasih karunia Tuhan bersama dengan kita. Biarkan kasih karunia Yesus bersama dengan kita. Karena dengan demikian kita akan bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Kita bisa mengikuti perintah-perintahnya. Kalau dikatakan mengasihi musuh, maka kita bisa mengasihi musuh. Kalau dikatakan mengasihi semua orang, kita belajar mengasihi. Memberikan pengampunan, kita memberikan pengampunan. Dan ketika kita dikatakan berjalan dalam kebenaran, kita berjalan. Ketika dikatakan kita harus membaca firman Allah tiap-tiap hari, kita harus lakukan itu. Kita diajar untuk berdoa, meminta, kita harus lakukan itu di dalam kehidupan kita. Karena itu syarat. Itu sebabnya ketika kita membangun mengikut Yesus dalam dunia ini, kita tidak pernah lupakan untuk terus membaca firman Allah. Yang tidak kalah pentingnya itu doa, di mana kita terus meminta penyertaan dari Tuhan. Walaupun Alkitab mengatakan, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20 itu. Jadi Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Karena apa? Itulah Tuhan kita yang maha luar biasa, maha dahsyat itu. Karena Dia ingin betul-betul sebagai pengikut kita menyadari, mengetahui bahwa Dia tidak membiarkan kita sendiri. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, ialah Ia harus rela berkorban. Jadi korban harta, korban waktu, korban tenaga, dan korban nyawa. Ya, dulu saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Imam Samudra, yaitu dalam dia berjuang menentukan jihadnya. Tapi ini bukan untuk ditiru. Tapi saya hanya mengingatkan kita supaya perbedaan berkorban kita itu berbeda. Dia melululantakkan Bali, lalu 2 kali lagi kan itu. Yang terakhir itu hampir 200 orang meninggal dunia kalau saya tidak salah. Sampai ada monumennya itu. Nah, jadi ketika dia di sidang dikatakan, jangan tanya kepadaku soal harta, jangan tanya kepadaku soal harta, soal darah, bahkan nyawa, dibanding surga yang akan aku dapat, apalah artinya semuanya itu. Jadi dia menganggap dengan membunuh orang, dia mendapatkan surga. Surga yang bagaimana dia akan dapat? Surga yang bagaimana dia akan dapatkan itu? Saya nggak yakin itu. Karena kalau namanya Tuhan, Dia penuh cinta kasih. Namanya Tuhan, bahkan musuh aja harus disayangi, harus dicintai. Bahkan kalau dia lapar, Yesus katakan, beri dia makan. Jadi tidak ada hal yang seperti itu. Tapi Dia berkata, demi surga, apalah arti semua itu? Saya mau katakan kepada kita, berkorban karena kehilangan nyawa kita, bukan karena kita berbuat jahat, bukan karena kita melakukan hal-hal pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kehilangan nyawa Anda karena nama Yesus, karena Anda berbuat sesuatu yang benar, maka itulah korban. Karena Anda demi nama Yesus Anda rela kehilangan nyawa, maka itulah yang disebutkan rela berkorban. Sama dengan Yesus yang rela berkorban demi kita yang berdosa, demi kita yang jahat ini, demi kita yang
tidak hidup berkenan di hadapan Allah, tidak taat kepada Allah, tidak menuruti Allah. Tetapi kasih-Nya membuat kita menerima segala kebaikan Tuhan, menerima segala kemurahan Tuhan. Jadi mengikut Yesus itu senantiasa harus melakukan apa yang dikatakannya, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan, dan kemudian rela berkorban. Itulah harga syarat yang harus kita bayar ketika kita mau mengikut Yesus. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berkati firman, berkati kami semua. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, pejabat, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semua aparat negara kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dan Ars Nasional juga, gereja GP juga, Tuhan berkati. Anak-anak Tuhan juga, Tuhan berkati. Umatmu juga diberkati oleh Tuhan. Dan bagi saudara yang ada di luar sana, yang saya mau katakan, kalau Anda ingin membuka hati Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan saya berdoa bagi Anda. Ada harga yang harus Anda bayar untuk mengikut Dia. Tetapi ketika Anda membuka hati Anda, buka hidup Anda untuk menerima Dia, Yesus akan memberikan kekuatan. Bagi Anda yang mau menerima Yesus, taruh tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Izinkan saya memimpin dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Aku sadar aku orang berdosa. Ampunilah segala dosa-dosaku, kejahatanku, segala hal-hal yang menyakitkan hatimu. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Sekarang aku membuka hatiku untuk Engkau masuk dalam hatiku. Jadilah Raja, jadilah Tuhan dalam kehidupanku, jadilah Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku percaya aku telah menerima surga-Mu, kerajaan-Mu, dan aku telah menjadi warga negara surga. Aku bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Dan bagi mereka yang sakit, saya mau katakan taruh di tempat yang sakit. Dan saya akan berdoa bagi Anda. Yakin dan percayalah kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa di surga, Engkau melihat, taruh tanganmu di dada, di tempat yang sakit. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di tempat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit aku perintahkan keluar. Dan oleh bilur-bilur menjadi kesembuhan bagi mereka. Baik itu yang kanker, baik itu yang tumor, baik itu yang diabetes, kolesterol, baik itu yang oh Tuhan Bapa di surga, diabetes, hipertensi, baik itu ginjal, gagal ginjal, baik itu Tuhan kencing manis, dan juga baik itu Tuhan Yesus jantung koroner, gagal Tuhan Bapa di surga, gagal ginjal, Tuhan tolong semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Anda yang terikat dengan segala kelemahan tubuh, sehingga Anda belajar berjalan dalam lingkaran setan. Saya mau katakan, ketika Anda mau dibebaskan dari segala keterikatan akan dosa atas kelemahan Anda ini, taruh berharaplah kepada Tuhan dan taruh tanganmu di dada. Hamba bersyukur kepada Tuhan. Lihat Engkau Tuhan Bapa di surga, tangan-tangan yang taruh dada mereka karena membutuhkan kasih-Mu, kekuatan-Mu, kuasa-Mu dalam hidup mereka. Dan mereka dalam nama Tuhan Yesus yang terikat akan narkoba, minuman keras, prisek, perzinahan dan lain sebagainya, sifat serakah, sifat-sifat daging, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan dalam nama Yesus keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sehingga mereka bisa menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa sebab Engkau telah mengangkat segala kelemahan dan dosa-dosa mereka dan mengampuni mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Bagi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan selamat, kita menjadi warga negara surga. Masuklah dalam gereja-gereja yang terdekat dimanapun Anda ada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya serta menyimpannya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Ya, puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya juga katakan, I can do all things through Him who gives me strength. Segala perkara dapat kubangun dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan pagi ini jangan lupa berjalanlah bersama dengan Yesus, beraktivitaslah bersama dengan Yesus. Sadari Yesus terus menyertaimu. Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat beraktivitas dalam nama Yesus.